Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abi, Adam, Jidan, Nisa, Ana, Windy, Rida, dan Salsa. Di sini kami akan membahas dua topik mengenai hazard biologi. Ada materi umum dan materi khusus. Sebelum kita memasuki materi inti, apa sih yang dimaksud dengan hazard biologi? Hazard biologi adalah potensi bahaya yang ditimbulkan oleh faktor makhluk hidup. Biasanya, hazard biologi ini terdapat di lingkungan yang tidak bersih atau kotor. Bahaya biologi berasal dari kontaminasi jamur, bakteri, limbah medis, virus atau racun yang dapat mengaruhi kesehatan manusia. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja terkait hazard biologi di rumah sakit menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit dengan melibatkan unsur manajemen, karyawan, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Contoh macam-macam hazard biologi itu yang pertama ada bakteri Bacillus anthrax, yang kedua invertebrata, yang ketiga jamur Tinea corporis, yang keempat jamur Tinea pedis, yang kelima arthropoda, yang keenam virus HIV, yang ketujuh cacing tambang, yang kedelapan bakteri Legionella pneumophilia, yang kesembilan ada scabies, dan yang kesepuluh itu ada virus influenza. Setelah mencermati materi tentang hazard biologi, kita lanjut pada topik kedua, yaitu materi pokok hazard biologi bakteri Bacillus anthrax. Pengertian hazard biologi bakteri Bacillus anthrax. Risiko atau bahaya biologis mengacu pada keberadaan agen mikroba di lingkungan kerja, termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat ditularkan ke orang lain melalui kontak dengan pasien yang terinfeksi atau sekresi atau cairan tubuh yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai penyakit akibat kerja. Agen ini dianggap pekerjaan karena dapat terpengaruh eksposur langsung di tempat kerja. Salah satu bentuk hazard biologi yaitu bakteri Bacillus anthracis. Bakteri Bacillus anthracis ini yaitu bakteri berbentuk batang dengan ujung berbentuk persegi dan sudut-sudut yang tampak jelas, tersusun berderet sehingga tampak seperti ruas-ruas bambu. Anthrax merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan termasuk salah satu penyakit zoonosis. Penyakit antraks kebanyakan menyerang mamalia dan beberapa jenis spesies burung, terutama herbivora, hewan ternak yang sering terkontaminasi yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Antraks disebut juga radang limpa, malignan pustule, malignan edema, wool sorter disease, rabies disease, charbon. Kemudian, penyakit antraks dapat menginfeksi dari hewan ke manusia melalui kontak dengan lesi, ingesti makan atau makan daging hewan terkontaminasi, dan inhalasi dari spora B. anthraci. Bentuk hazard biologi bakteri Bacillus anthrax. Bacillus anthracis merupakan bakteri berbentuk batang berukuran 1, pm, tidak mempunyai alat gerak atau motil, merupakan bakteri gram positif dan bersifat aerob. Bacillus anthracis memiliki 2 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu fase vegetatif dan spora. Dalam infeksi sel inangnya, spora antraks mengeluarkan 2 racun yaitu edematoksin dan letal toksin. Penyebaran spora antraks dapat melalui secara langsung atau melalui kulit, melalui saluran pernapasan, melalui oral atau pencernaan. Hal ini dapat menyebabkan macam-macam penyakit antraks seperti antraks kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan dapat sampai ke otak yang disebut meningitis. Penyebab hazard biologi yaitu bakteri Bacillus anthrax. Petugas kesehatan dan pekerja lain dari rumah sakit mempunyai risiko terinfeksi beberapa jenis bakteri dan patogen. Salah satunya adalah bakteri Bacillus anthrax. Penyebab penyakit antraks. Antraks sendiri merupakan penyakit yang ditularkan hewan atau daging hewan yang terinfeksi bakteri Bacillus anthrax. Penyebab lainnya juga dikarenakan daging hewan, biasanya sapi yang cara pengolahannya kurang tepat. Dampak hazard biologi bakteri Bacillus anthrax. Dampak yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan senjata biologi antraks diantaranya 1. Ekonomi. Dampak yang terkena imbasnya antara lain di bidang ekonomi, sebab antraks berhubungan erat dengan sektor pangan. Penyebaran antraks saat ini terutama di Indonesia berasal dari penyakit hewan yang dapat menginfeksi ke manusia. Apabila antraks yang secara sengaja disebarkan melalui media sapi ataupun daging sapi kemudian menginfeksi konsumen, hal itu sudah termasuk penggunaan agen biologi sebagai senjata.
Yang kedua, lingkungan. Dampak lingkungan yang paling terlihat karena penggunaan senjata biologi antraks adalah daerah yang tadinya bebas wabah menjadi daerah wabah. Daerah tersebut harus disterilisasi dari pemukiman atau penduduk setempat. Dampak yang jelas yaitu lingkungan tersebut mendapat cap berbahaya oleh masyarakat dan mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula tidak mudah. 3. Sosial. Kekacauan yang ditimbulkan tidak sampai di situ saja. Dampak sosial pun terasa karena ketakutan, ancaman, teror dari serangan senjata biologis tersebut. Dampak sosial lain misalnya penerimaan warga atas orang-orang terduga antraks pindah ke daerah tempat tinggalnya. Materi yang terakhir adalah solusi hazard biologi bakteri Bacillus anthrax. Pengobatan antraks dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik berupa penisilin apabila antraks masih dalam tahap awal. Pengobatan antraks pada hewan dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik dan antiserum. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk pencegahan antraks antara lain: pertama, hewan potong hanya boleh dipotong di rumah potong. Di luar tempat itu harus memiliki izin dari Dinas Peternakan setempat. Yang kedua, dilarang memotong hewan yang diduga terkena antraks. Yang ketiga, dilarang mengkonsumsi daging hewan yang dicurigai terkena penyakit antraks. Dan yang keempat, tidak boleh sembarangan memandikan orang yang meninggal karena antraks. Yang kelima, dilarang membuat produk dari bahan kulit, tanduk, bulu, maupun tulang hewan yang terkena atau mati karena antraks. Yang keenam, melaporkan ke puskesmas atau dinas peternakan setempat apabila menemukan ada hewan yang diduga terkena penyakit antraks. Dan yang ketujuh, melakukan vaksinasi antraks pada hewan ternak. Setelah menyimak pembahasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa potensi bahaya biologi penularan penyakit seperti virus, bakteri, protozoa, dan parasit merupakan risiko kesehatan kerja yang paling tinggi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.